Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Hayati. Baik, kali ini kita akan membahas tentang topik penelitian. Adapun capaian pembelajaran kali ini, yakni menentukan topik penelitian, kemudian merumuskan masalah penelitian, dan juga menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Nah, bagaimana menentukan topik penelitian? Ya, jadi pertanyaan ini sering muncul ya untuk mahasiswa tingkat akhir, ya terutama yang sedang dalam tahap penyusunan skripsi ataupun tesis ya. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana sih sebaiknya atau hal-hal yang harus kita lakukan untuk menentukan topik penelitian. Nah, dalam menentukan topik penelitian ya, itu ada 3 atribut topik penelitian yang baik ya, yaitu capability, appropriateness, dan juga relevance ya. Nah, kalau kita bicara capability, berarti kita bicara terkait kemampuan peneliti. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang memang teman-teman sebagai peneliti harus ajukan ke diri sendiri ya. Nah, misalnya, apakah saya punya waktu yang cukup untuk melakukan penelitian ini ya. Jadi itu hal yang harus dipertimbangkan. Karena apa? Kayak misalnya mahasiswa tingkat akhir ketika menyusun skripsi kan ada batas waktunya ya, 1 semester ya, atau paling ya umumnya sih 1 semester ya, atau paling lama 2 semester lah gitu ya. Nah, kalau misalnya penelitiannya itu mengambil topik yang butuh waktu lebih dari itu, maka tentu akan menjadi hambatan nantinya ya. Jadi ini harus dipertimbangkan. Kemudian punya kemampuan yang baik tidak kita di bidang itu gitu ya. Jadi ketika teman-teman melakukan penelitian atau mengambil topik yang memang di luar pemahaman teman-teman ya, kayak misalnya kita kuliah di jurusan keperawatan gitu ya, tetapi mengambil topik penelitian terkait pertanian, pasti tidak nyambung ya. Nah, itu juga akan menjadi kendala nantinya. Kemudian bagaimana dengan sumber dayanya? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Biasanya kalau sumber daya ini berkaitan dengan dana ya. Jadi kayak biaya penelitiannya apakah ini cukup, apakah dia membutuhkan dana yang cukup besar gitu ya. Jadi kalau misalnya membutuhkan biaya yang cukup besar, tentu juga nanti akan kesulitan ya. Kemudian apa teknik analisa data yang memang harus dipelajari gitu ya terkait topik yang diambil gitu. Jadi teman-teman juga harus mulai memikirkan itu. Intinya jika kita bicara terkait capability ya atau kemampuan peneliti, kita harus mulai memikirkan faktor-faktor yang terkait dengan kemampuan peneliti ya. Kemudian selanjutnya adalah appropriateness ya. Appropriateness atau kelayakan peneliti. Jadi kelayakan penelitian ya ini berkaitan dengan kenapa sih saya harus melakukan penelitian ini gitu ya, terutama untuk di topik ini. Itu teman-teman harus mulai memikirkan itu gitu ya, apakah karena ini topik penelitian yang baru, ataukah karena ternyata publikasi yang berkaitan dengan topik ini masih sedikit sekali, misalnya seperti itu. Nah, kalau penelitiannya baru ya, kayak misalnya oh ya ini tahun 2021 kan yang lagi ngetren, yang lagi naik kasusnya itu adalah tentang COVID-19. Nah, sepertinya ini sangat bagus nih untuk dilakukan penelitian terkait COVID-19, itu boleh ya. Nah, karena itu masih baru ya, masih hangat-hangatnya kasusnya. Kemudian selain itu teman-teman juga harus tetap melihat apakah
sudah banyak publikasi ilmiah ya yang membahas topik tersebut ya. Jadi kalau misalnya sudah banyak ya teman-teman harus mempertimbangkan ulang gitu ya, harus mempertimbangkan ulang untuk mencari topik lain. Karena apa? Karena informasi terkait topik yang akan kita ambil itu sudah banyak. Jadi ya buat apa melakukan penelitian ulang terkait informasi yang sama, kayak gitu ya. Selanjutnya intinya ya terkait kelayakan penelitian itu kita harus membawa sesuatu yang baru ya, membawa sesuatu yang baru terkait topik yang kita teliti. Jadi hasilnya nanti bisa memberikan kontribusi ya, kontribusi baik itu secara ilmiah ya, dari segi ilmu pengetahuan, dan juga kontribusi mungkin bisa secara klinis ya. Oke. Nah, selanjutnya relevansi ya. Relevansi penelitian. Jadi teman-teman juga harus mulai bertanya, kira-kira topik ini relevan tidak ya, gitu ya. Relevan tidak dengan zaman yang sekarang, dengan keadaan yang sekarang. Kemudian area ini relevan tidak dengan area yang saya minati ya. Jadi ini berkaitan dengan area of interest ya. Jadi harus sesuai dengan minat ya. Kemudian relevan tidak dengan kebutuhan pendidikan saya ya. Jadi harus relevan dengan jurusan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ambil kuliah di keperawatan ya, tentu penelitiannya harus yang diambil terkait topik-topik kesehatan atau spesifik ke keperawatan ya. Kalau teman-teman ambil topik di luar itu ya, kayak misalnya pertanian, ya justru itu tidak relevan gitu ya. Kemudian kalau untuk yang sudah bekerja ya berarti relevan tidak dengan bidang yang sedang dikerjakan, dengan pekerjaannya gitu ya. Jadi 3 faktor ini ya, 3 atribut ini yang harus dipertimbangkan ketika kita menentukan topik penelitian. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menemukan ide penelitian? Ya. Jadi ketika kita mencari ide penelitian ya, ada 2 hal yang harus kita gunakan ya. Yang pertama berpikir rasional, kemudian yang kedua berpikir kreatif ya. Berpikir rasional di sini maksudnya kita mulai mengeksplor diri sendiri ya, dan juga sumber yang ada gitu, sumber daya yang ada. Nah, caranya gimana? Pertama, kita menemukan topik area yang memang kita minati. Jadi kita tahu area of interestnya kita itu di mana gitu ya. Misal untuk jurusan keperawatan kan ada banyak sub bagiannya ya. Ada keperawatan anak, ada keperawatan maternitas ya, ada keperawatan medikal bedah. Nah, kita harus mulai mengulik tuh, kita lebih minat ke area yang mana. Kemudian selanjutnya mengkaji hasil penelitian sebelumnya. Jadi kalau kita sudah menentukan topik areanya ya, baru nanti kita ke subtopiknya. Nah, kita cari tuh berkaitan dengan topik tersebut gitu. Mulai membaca-baca hasil publikasi ilmiah gitu ya. Jadi supaya kita menemukan udah ada informasi apa aja sih terkait topik ini, terus topik ini kira-kira informasi apa aja yang belum ada gitu. Gap of knowledge-nya nanti ketemu ya. Kemudian selanjutnya berpikir kreatif. Nah, kalau berbicara berpikir kreatif ya, semakin kita kreatif maka ide yang didapat juga akan semakin bagus gitu ya. Nah, ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama, membuat catatan ide ya. Jadi membuat catatan ide, teman-teman harus mulai
punya buku catatan kecil ya. Jadi setiap kali ada ide yang muncul, teman-teman harus catat gitu ya. Oh, misalnya hari ini saya punya ide ini gitu ya. Kemudian ternyata besok muncul ide baru, kalian catat lagi ya. Nah, caranya dengan melakukan brainstorming ya. Jadi brainstorming artinya kalian mulai menggunakan pemikiran gitu ya. Kenapa sih topik ini seperti ini gitu? Kenapa bisa muncul seperti ini, akibat seperti ini? Kenapa faktor ini bisa menyebabkan ini? Kayak gitu. Yang mulai berpikir gitu ya. Kemudian menggunakan personal preference. Jadi kalau kita bicara personal preference, berarti kita bicara tentang hal-hal yang disukai dan juga tidak disukai. Nah, sebaiknya untuk topik penelitian karena bakal kita jalani gitu ya, kita yang bakal melakukan penelitian, maka ya ambil topik yang memang kita sukai kayak gitu. Selanjutnya, membuat list topik yang relevan. Jadi tadi setelah ada ide-ide muncul, kemudian teman-teman buat catatan ide, kemudian di list tuh topik yang relevan kira-kira yang mana yang diambil ya. Misal punya 10 list topik yang relevan, udah teman-teman buat dulu listnya ya. Selanjutnya, bagaimana menentukan level topik penelitian. Jadi kalau teman-teman sudah punya idenya nih ya, tadi kan sudah punya list ide misalnya 10 ide, maka teman-teman harus menentukan dulu level topik penelitian. Apakah penelitian ini terlalu mudah, apakah terlalu sulit, apakah ini levelnya yang paling tepat untuk teman-teman teliti ya. Nah, di sini saya menyarankan untuk menggunakan Goldilocks test ya, Goldilocks test. Jadi kita mulai memilah, oh ini level yang terlalu mudah nih, oh ini level penelitian yang terlalu sulit, oh ini ternyata level yang paling tepat. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang memang teman-teman harus jawab di sini ya, ketika teman-teman menggunakan Goldilocks test. Untuk level yang pertama ya, jadi apakah saya sudah membaca topik ini berulang kali? Nah, kalau memang sudah ya, nanti teman-teman ya bisa jawab ya. Kemudian apakah saya memahami topik dengan baik, tidak ambigu, tidak ada kesulitan. Jadi teman-teman ketika baca satu topik itu ternyata teman-teman bisa paham gitu ya, nggak ada informasi yang ambigu atau yang tumpang tindih ya, nggak ada juga kesulitan untuk memahami informasinya ya. Kemudian apakah saya memahami hampir setiap kalimatnya ya? Jadi dalam satu artikel misalnya, atau ketika teman-teman membaca satu chapter buku terkait topik tersebut, ternyata semua kalimatnya teman-teman paham gitu ya. Kemudian apakah saya dapat membaca dan memahami topik dengan mudah tanpa harus berpikir keras? Nah, tadi ya, karena paham setiap kalimatnya, jadi teman-teman nggak harus berpikir keras. Nah, kalau misalnya semua jawabannya adalah iya ya, maka topik penelitian ini terlalu mudah. Terlalu mudah untuk dikerjakan. Artinya apa? Teman-teman harus mencari topik yang baru ya, topik yang lebih menantang ya. Kemudian untuk level selanjutnya ya, ada beberapa list pertanyaan juga yang harus dijawab ya. Apakah ada lebih dari 5 kata dalam satu halaman yang tidak saya pahami terkait topik ini? Jadi kayak misalnya tadi teman-teman baca satu artikel atau satu chapter buku ya, ternyata dalam satu halamannya itu bisa lebih dari 5 kata yang teman-teman nggak ngerti. Ini maksudnya apa sih? Nah, kayak gitu ya. Kemudian apakah saya merasa bingung setiap kali membaca topik ini? Ya, teman-teman juga ngerasa bingung, nggak ngerti deh. Semakin baca semakin nggak ngerti misalnya ya. Kemudian ketika membaca topik ini, saya tidak dapat memahami setiap informasi yang disajikan ya, karena tadi informasinya terlalu sulit, atau mungkin itu topik yang baru yang memang teman-teman kurang terpapar informasinya gitu ya.
Terus apakah saya merasa tidak senang ketika membaca topik ini? Jadi ketika teman-teman baca artikel atau baca chapter buku, ternyata teman-teman tuh nggak merasa enjoy gitu ya, nggak menikmati membacanya gitu ya. Nah, kalau semua jawabannya iya, maka topik penelitian ini terlalu sulit. Nah, teman-teman juga harus pertimbangkan ulang tidak mengambil topik ini. Karena apa? Ya, kalau terlalu sulit nanti tentunya akan banyak kendala-kendala yang akan dihadapi ya. Untuk level yang terakhir ya, ada beberapa list pertanyaan juga yang teman-teman harus jawab ya. Misalnya, apakah topik ini baru dan menarik untuk saya ya. Nah, tadi kayak misalnya karena tahun 2021 itu trennya tentang COVID-19, jadi teman-teman tertariklah untuk ambil topik terkait topik COVID-19 misalnya. Nah, selain karena baru, teman-teman juga merasa ini topiknya menarik nih, misalnya kayak gitu. Kemudian, apakah saya dapat memahami ide atau ide atau konsep dari topik ini gitu ya. Kemudian ketika membaca topik ini sebagai informasi, ada yang saya pahami dengan baik, ada juga beberapa informasi yang saya kurang paham ya, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian apakah saya berpikir bahwa topik ini sesuai dengan minat saya, jadi sesuai dengan area of interest-nya saya gitu ya. Kalau memang semua jawabannya iya, maka topik penelitian ini tepat ya, yang paling tepat untuk dilakukan penelitian ya. Nah, begitu. Selanjutnya, bagaimana memperbaiki ide topik penelitian. Nah, tadi ya misalnya teman-teman kan sudah punya 10 list topik yang relevan. Kemudian teman-teman mulai seleksi tuh menggunakan Goldilocks test ya, level-levelnya. Ternyata dari 10 itu ada 7 topik yang sudah tereliminasi karena terlalu sulit atau karena terlalu mudah misalnya kan. Nah, teman-teman merasa ada 3 topik nih yang paling tepat gitu. Namun saat penelitian kan teman-teman harus memilih salah satu ya. Nah, untuk itu kita perlu memperbaiki ide topik penelitian ya. Jadi ada beberapa langkah yang memang bisa dilakukan ya untuk menentukan atau memperbaiki kembali ide topik penelitiannya gitu ya. Nah, yang pertama kita menggunakan teknik Delphi ya. Kita menggunakan teknik Delphi. Nah, di sini maksudnya adalah kita berupaya untuk memperoleh sudut pandang yang lain ya, atau pendapat yang kuat dari para ahli ya, terutama yang ahli di bidangnya. Misal karena teman-teman tertarik untuk penelitian di bidang keperawatan medikal bedah, maka teman-teman bisa bertanya ke perawat yang memang dia sehari-hari bekerja di ruang bedah atau di bangsal bedah, misalnya seperti itu. Atau bisa juga membaca pendapat-pendapat para ahli atau para pakar di bidangnya kayak gitu ya. Kemudian setelah itu kita juga bisa melakukan preliminary study atau pilot survey ya. Jadi bahasa sederhananya itu kayak survei awal gitu ya. Melakukan survei awal di mana kayak tadi misalnya karena keperawatan medikal bedah, berarti kita melakukan survei awalnya di mana ya, di ruang rawat inap bedah misalnya, atau di bangsal bedah, tergantung topik yang diambil. Misal teman-teman tertarik untuk penelitian tentang nyeri pos bedah misalnya seperti itu ya, pada pasien fraktur misalnya. Nanti teman-teman bisa melakukan survei awal, seperti apa sih gambaran nyeri pada pasien fraktur di bangsal bedah misalnya seperti itu ya. Bisa ke 5 orang misalnya atau 10 orang ya, kayak gitu. Jadi tidak perlu banyak untuk pilot survei ya.
Kemudian selanjutnya diskusikan ide, ya. Diskusikan ide. Jadi kalau kita menyusun tugas akhir ya, itu pasti ada namanya pembimbing ya. Jadi kalau sedang skripsi misalnya atau sedang menyusun tesis, teman-teman bisa mendiskusikan ide yang ada ke dosen pembimbingnya ya, ke dosen pembimbing. Ide yang teman-teman punya, teman-teman utarakan, kemudian berdasarkan teori seperti apa, kemudian berdasarkan hasil survei seperti apa itu didiskusikan. Setelah itu baru diintegrasikan idenya ya. Jadi mengintegrasikan ide tadi dari hasil diskusi dengan dosen seperti ini, kemudian hasil survei seperti ini, berdasarkan teori seperti ini. Nah, itu teman-teman integrasikan jadi satu. Setelah itu baru didapatkan topik yang sempurna. Nah, kayak gitu. Baru teman-teman bisa dapatkan salah satu topik yang memang ini nih yang paling pas gitu ya. Selanjutnya ini contoh topik penelitian ya. Jadi misalnya area of interest atau bidang yang diminati itu keperawatan medikal bedah ya. Nah, kalau bicara keperawatan medikal bedah pasti ada banyak sistem kan di dalamnya. Ada sistem kardiovaskuler, ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata teman-teman tertarik nih untuk bagian sistem kardiovaskuler. Nah, untuk ke subtopiknya pasti teman-teman juga mulai berpikir di sistem kardiovaskuler kan ada banyak lagi tuh bagian-bagiannya, misalnya terkait pola hidup sehatnya, atau terkait pemeriksaan diagnostiknya, atau pemeriksaan fisiknya ya, anamnesa gitu, atau terkait dengan penyakit-penyakitnya. Nah, ternyata di sini teman-teman tertarik untuk meneliti yang berkaitan dengan penyakitnya, salah satunya hipertensi. Nah, apa? Karena masih banyak kejadian hipertensi di Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman harus mulai berpikir tuh apa yang mau diselesaikan dari hipertensi ini. Apakah ingin tahu misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi, atau fokusnya ke coba sih teknik apa kira-kira yang bisa kita gunakan untuk menurunkan hipertensi. Nah, misal seperti itu ya. Nah, setelah membaca banyak hasil publikasi atau membaca dari beberapa referensi seperti buku dan lain sebagainya, teman-teman dapat tuh ternyata ada metode non farmakologi yang memang bisa menurunkan hipertensi. Salah satunya apa? Terapi relaksasi gitu. Nah, udah dapat kan topiknya. Jadi teman-teman angkat judul tentang pengaruh terapi relaksasi terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Seperti itu ya. Selanjutnya, lalu kita sudah fix nih topiknya ya, judulnya sudah fix, berarti kita sudah bisa merumuskan masalah penelitian ya. Nah, di sini kita akan bahas ya. Nah, perumusan masalah penelitian ya itu sebenarnya tergantung dari jenis penelitiannya ya. Tadi masuk klasifikasi mana sih penelitian kita, apakah kuantitatif, apakah penelitian kualitatif ya misalnya. Nah, kalau untuk penelitian kuantitatif ya ini kan biasanya rata-rata ya penelitian deskriptif ya, lebih ke mendeskripsikan sesuatu gitu ya. Kemudian biasanya kata tanya yang sering digunakan itu what atau how ya. Jadi apa, misalnya apa dan juga bagaimana gitu ya. Bagaimana pengaruh gitu. Apakah ada hubungan antara A dan B, misalnya seperti itu. Bagaimana pengaruh teknik ini terhadap ini, misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau dia penelitiannya kualitatif ya, kualitatif ini investigasinya gitu ya, itu melampaui deskripsi dan juga analisis. Jadi tidak hanya mendeskripsikan sesuatu, tapi informasi yang didapat itu lebih mendalam ya, biasanya menggunakan interview ya.
Maka kata tanya yang sering digunakan adalah why atau kenapa. Kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa begitu? Kayak gitu ya. Nah, ini ada contoh rumusan penelitian ya. Kita tetap ambil topik yang tadi supaya lebih mudah teman-teman memahami ya. Tadi kan judul yang sudah kita dapat, pengaruh terapi relaksasi terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Maka ini kan termasuk dalam penelitian kuantitatif ya. Nah, kita menggunakan kata tanya tadi ya, what atau how ya. Nah, yang pas di sini adalah apa ya? Jadi apakah ada pengaruh terapi relaksasi terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi ya? Rumusan masalah atau research question ya, itu namanya. Selanjutnya, kalau kita sudah merumuskan masalah penelitian, tentu kita juga harus menentukan tujuan dari penelitian. Nah, tujuannya kita apa gitu ya. Nah, di sini untuk menentukan tujuan penelitian ya, tujuan penelitian itu harus konsisten dengan hasil yang diharapkan. Jadi nanti sejalan tuh antara tujuan penelitian dengan hasilnya. Kemudian menghasilkan kesimpulan penelitian yang jelas ya. Jadi dia sinkron juga dengan kesimpulan. Jadi apa yang ada di kesimpulan itu harus menjawab dari tujuan penelitian ya. Kemudian tidak terlalu sulit untuk dilakukan ya. Jadi teman-teman bisa melakukan penelitian itu gitu ya. Nah, di sini ada beberapa langkah atau step-step ketika kita menentukan tujuan penelitian ya. Istilah yang digunakan adalah SMART ya, SMART approach ya. SMART approach itu apa sih ya? Jadi ada specific, measurable, achievable, realistic dan juga timely ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Spesifik di sini maksudnya teman-teman harus punya tujuan khusus ya. Kan ada tuh tujuan utama ya atau tujuan umum. Teman-teman harus punya tujuan yang lebih khusus supaya apa? Supaya penelitiannya itu tidak melebar kemana-mana gitu ya, lebih terarah gitu. Kemudian yang kedua, measurable. Artinya apa? Penelitian ini bisa diukur gitu ya. Jadi instrumennya jelas gitu ya. Oh, ada nih instrumennya, baik itu instrumen yang sudah baku ya, yang sudah ada sebelumnya, ataupun teman-teman mengembangkan instrumen baru ya, yang jelas apa yang mau diteliti itu harus terukur. Kemudian achievable ya, jadi penelitiannya ini memang bisa dilakukan ya, bisa dicapai gitu ya. Selanjutnya realistis ya, realistis, jadi penelitiannya itu ya hal-hal yang masuk akal gitu. Buat apa kita meneliti sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya. Kemudian timely ya, jadi waktunya cukup ya. Batas waktunya kita sudah tahu, kita sudah bisa memperkirakan ya sesuai dengan kebutuhan ya, seperti itu. Selanjutnya ini ada contoh tujuan penelitian ya. Tadi judulnya tadi kan pengaruh terapi relaksasi terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Maka tujuan umumnya yang bisa kita buat adalah untuk mengetahui pengaruh terapi relaksasi terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi ya, misalnya itu. Kemudian tujuan khususnya apa? Untuk mengetahui tekanan darah pada pasien hipertensi sebelum diberikan terapi relaksasi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tekanan darah pada pasien hipertensi setelah diberikan terapi relaksasi. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh terapi relaksasi terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi ya. Nah, ini contoh ya. Jadi nanti ketika kita membuat tujuan khusus itu tergantung dari desain penelitian yang kita pakai ya. Ini kan hanya contoh ya, karena di sini kita pengen tahu nih
perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan terapi relaksasi. Pengen tahu perbedaan tekanan darahnya. Nah, tapi bisa juga misalnya, saya nggak perlu tahu pretesnya deh gitu. Saya cukup tahu post testnya aja. Jadi sebelum dilakukan terapi relaksasi ini nggak dikaji gitu tekanan darahnya, hanya mengkaji post testnya saja atau setelah diberikan terapi relaksasi, boleh gitu ya. Jadi nanti untuk tujuan khusus menyesuaikan dengan desain penelitian yang dipakai gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan manfaat penelitian ya. Nah, manfaat penelitian ya, ini ada dua hal yang memang harus ada gitu ya. Yang pertama manfaat ilmiah, yang kedua manfaat praktis ya. Adapun manfaat ilmiah contohnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan ilmiah atau referensi ya bagi mahasiswa ilmu keperawatan atau peneliti selanjutnya terkait terapi relaksasi ya dalam menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi ya, misal seperti itu. Kemudian manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rekomendasi bagi perawat klinis tentang penerapan terapi non-farmakologi relaksasi ya dalam upaya menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Itu contoh ya. Oke, ini referensi yang saya pakai, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Mungkin cukup sekian materi dari saya tentang topik penelitian. Kita akan berjumpa lagi di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.